multimedia gitu ya. Nah, kira-kira kalau multimedia itu bisa tidak di cari informasinya dari sumbernya langsung ya, misalnya bentuknya gambar gitu ya. Nah, apakah sudah ada teknik untuk mengekstrak ya informasi dari gambar gitu? Kira-kira gimana penjelasannya? Baik, terima kasih Pak. Menurut pendapat saya untuk pencarian berdasarkan multimedia yang sekarang sudah banyak digunakan, diantaranya menggunakan sound ya Pak, dengan suara. Misalkan dengan Google itu kan udah ada ya Pak, di handphone juga banyak itu. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, berarti kan dia berdasarkan bunyi, dan bunyi itu langsung dicari tentang yang berkaitan dengan bunyi tersebut. Itu dari sisi suara. Nah, kemudian dari bentuk gambar, bisa saja yang sekarang lagi trending itu Pak, mengenai gambar-gambar yang saya lupa aplikasinya ya. Jadi kayak kita bernyanyi, Pak. Yang bernyanyi siapa? Tetapi di seolah-olah digambarkan dengan orang lain gitu, Pak. Misalkan yang nyanyi Iwan Fals, tetapi wajahnya bukan Iwan Fals, tetapi mimiknya, mukanya semuanya menyerupai dengan orang lain. Begitu Pak. Jadi lebih kepada hal-hal yang sifatnya rekonstruksi Pak. Oke, gitu, Pak. Baik, jadi Pak, kalau suara sudah lebih maju ya ininya ya, progresnya ya. Betul Pak. Kalau suara misalnya mengubah dari suara menjadi teks ya. Ini juga sudah cukup bagus ya teknologinya. Misalnya mengenali suara, lagu dan seterusnya ya sudah dikembangkan juga. Mungkin nanti ke arah gambar ya, karena gambar dimensinya lebih besar ya, jadi informasi cara mengekstraknya juga lebih sulit. Oke, terima kasih atas presentasinya. Kita berikan aplaus. Terima kasih banyak Pak dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya tadi Prayogi sudah siap? Ya Pak, dia Pak. Tadi keputus ya? Iya Pak, laptopnya restart. Iya, silakan harus saja. Izin Pak untuk presentasinya sudah kelihatan Pak? Iya sudah, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak untuk kesempatannya untuk menyampaikan presentasi tentang jurnal sistem tamu kembali informasi pada dokumen dengan metode Victor Space Model. Nah, ini saya ngambil dari zona teknologi komunikasi dan informatika Universitas Nasional di 2017. Latar belakang masalah peningkatan arus informasi yang sangat cepat dalam mendukung kegiatan browsing dan searching bagi user untuk mempermudah aktivitas mereka dalam mendapatkan informasi secara cepat dan relevan dan sesuai kebutuhan yang diinginkan. Hal ini diikuti juga dengan perkembangnya teknologi informasi IR yang merupakan sebuah sistem pencarian materi dokumen teks dari sifat yang tidak terstruktur sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi dari sekumpulan dokumen yang besar pada server kemudian lokal atau
internal. Secara prinsip, penyimpanan informasi dan penemuan kembali informasi retrieval system adalah hal yang sederhana. Misalkan terdapat tempat penyimpanan dokumen atau corpus, atau user merumuskan suatu pernyataan request atau keyboard yang jawabannya adalah himpunan dokumen yang mengandung informasi yang diperlukan dan diekspresikan melalui pertanyaan user. Melihat hasil penelitian yang sudah ada di sebelumnya terkait dalam menerapkan sistem tamu kembali informasi, banyak sistem yang menggunakan dokumen berbasis offline, yang mana saat ini banyak user yang beralih ke internet sebagai media pencarian yang dibutuhkan secara tekstual. Penelitian sebelumnya adalah penggunaan sistem tamu kembali informasi juga menunjukkan bahwa sistem yang dibangun tidak menghasilkan kata secara terurut, melainkan secara acak. Terhadap hasil kemunculan keyword di setiap dokumen dalam korpus, algoritma yang digunakan dalam proses streaming mengubah kata kembali ke kata dasar hanya didasarkan pada bahasa Indonesia saja, sehingga untuk bahasa lain sistem tidak akan bekerja. Salah satu alternatif mengklarifikasi dokumen berdasarkan nilai tingkat kemiripan antara dokumen-dokumen yang ada dengan keyword dimaksud, serta meningkatkan tingkat relevansi hasil retrieval dokumen tersebut ke dalam sebuah sistem tamu kembali informasi, yaitu dengan menggunakan algoritma subtext tree classing and vector specialist model dibandingkan dengan metode lain dalam melakukan mengklarifikasi dokumen. Metode subtext tree classing dan vector space model memiliki beberapa kelebihan. Nilai meringkatkan secara jelas dalam mengambil informasi, pengocokan secara parsial terhadap keyboard, dan juga menghasilkan hasil referensi yang sesuai dengan kebutuhan. Teori dasar. Nah, di sini Pak ada gambar flowchart yang pertama mulai input keyboard bahasa beberapa link dokumen online. Jadi user itu diharuskan untuk memasukkan link dokumen online minimal 10 link menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris yang ingin digunakan dan keyword. Nah, lalu sistem menyimpan link dokumen online dan keyword yang ada dimasukkan oleh user ke dalam basis data. Ketiga, proses next mining. Pada tahap ini dilakukan teknik next mining pada dokumen online yang telah dapat dari langkah sebelumnya, kemudian akan dibersihkan dan persiapkan untuk tahap selanjutnya. Proses untuk mempersiapkan dokumen meliputi proses pembersihan dokumen dan tag-tag HTML dan karakter-karakter yang tidak diperlukan, proses penghapusan stop word atau kata penghubung, proses streaming. Proses next mining meliputi proses teknisasi, penghapusan stop word, dan proses timing. Keempat, proses interface and value. Dalam proses ini pola-pola telah diidentifikasi oleh sistem, kemudian diterjemahkan, diinterpretasikan ke dalam bentuk cloud yang lebih mudah dimengerti oleh user untuk membantu dalam mengetahui hasil yang telah diberikan sistem. Untuk bentuk yang lain, mudah dimengerti, menghitung simulasi, dan pada langkah sebelumnya menghasilkan bobot pada setiap dokumen yang menentukan seberapa rivalitas dokumen tersebut terhadap query, sehingga dapat ditampilkan dokumen-dokumen yang relevan saja secara turut mulai dari yang paling relevan, bobot tertinggi. Teori dasar. Proses testing pengujian. Dalam proses ini dilakukan pengujian terhadap hasil dari setiap proses yang dilakukan sistem untuk memperoleh perangkat lunak dengan hasil yang baik. Diperlukan pengukuran kualitas terhadap hasil yang didapatkan dari sistem, yaitu pengujian terhadap hasil proses tag mining dari sistem. B. Pengujian terhadap hasil proses perhitungan pembobotan kata dan hasil pengukuran
tingkat kemiripan dari sistem. C. Pengujian terhadap waktu komutasi yang didapat dengan menggunakan stopwatch serta perbedaan skala ukuran size dokumen sebelum dan sesudah dilakukan proses text mining oleh sistem. D. Pengujian terhadap hasil evaluasi yang dihasilkan sistem dengan menghitung nilai recall dan nilai pression untuk mengetahui tingkat optimal dari hasil sistem evaluasi pada sebuah sistem tamu kembali informasi dengan menggunakan recall dan precision sudah cukup baik untuk menjadi ukuran dari sistem tersebut. Yang E. Pengujian uji recall dan precision adalah untuk mendapatkan informasi hasil pencarian yang didapatkan oleh sistem tamu kembali informasi yang dibuat. Precision dapat dianggap sebagai ukuran ketepatan atau ketelitian, sedangkan recall adalah kesempurnaan. Nilai precision adalah proporsi dokumen diambil oleh sistem adalah relevan. Nilai recall adalah memproporsikan dokumen relevan terhadap oleh sistem. Nilai recall dan precision bernilai antara 0 sampai 100. Sistem tamu kembali informasi terhadap untuk dapat memberisikan nilai recall dan mendekati 100% sebagai ketepatan dan kesempurnaan sistem dalam menghasilkan informasi yang relevan. Teori dasar. Model mengindeks digunakan hanya pada sistem tamu kembali melakukan mengindekskan dokumen di dalam modul ini akan dilakukan tracing, menghilangkan stopwatch dan proses timing dari dokumen-dokumen yang ada di indeks dilanjutkan dengan penghitungan nilai variabel trend frequency invest dokumen frekuensi TF, IDF dan ukuran tingkat kemiripan. Hasil yang mengindekskan akan disimpan di dalam basis data yang akan digunakan pada saat pencarian dokumen. Awal dari model mengindeks ini adalah dengan menyimpan alamat link serta titel dari setiap dokumen online yang telah dimasukkan user ke dalam basis data. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan informasi dokumen yang akan diindeks dari basis data. Informasi yang diambil hanya didasarkan dari alamat link dokumen online, bukan dari sistem dokumen online itu sendiri. Proses pengambilan informasi dokumen didasarkan dari alamat link dokumen online di dalam basis data diawali dengan melakukan pembersihan kata dalam dokumen online, karakter-karakter yang tidak dibutuhkan seperti tanda baca, simbol, tag HTML, JavaScript lainnya. Nah, di samping ini ada contoh pengujiannya submodel proses text mining. Setelah informasi mengenai dokumen sudah didapatkan berdasarkan hasil dari proses pembersihan kata sebelumnya, maka akan dilakukan pengecekan bahasa yang digunakan untuk tamu kembali informasi yang di dalam basis data yang sebelumnya telah dimasukkan oleh user. Proses pengecekan bahasa penting dilakukan untuk memisahkan antara proses text mining dengan bahasa Indonesia dan proses text mining dengan bahasa Inggris, karena masing-masing bahasa memiliki stopwatch yang berbeda serta proses timing kata yang berbeda. Hasil dari submodel ini yaitu mengindekskan terhadap hasil dari masing-masing terhadap dalam proses text mining. Berikutnya di samping ada gambar submodel proses perhitungan pembobotan kata. Setelah informasi telah disimpan ke dalam basis data dalam bentuk file teks, barulah informasi dapat dilakukan perhitungan pembobotan kata dengan TF, IDF. Pembobotan kata dimulai dengan menghitungkan bobot setiap kata terhadap keyword dan seluruh informasi dalam basis data. Secara indeks, pengindekskan diurutkan dimulai dari keyword, kemudian informasi dari setiap basis data yang tersimpan. Hasil dari submodel ini yaitu mengindekskan terhadap langkah-langkah serta hasil dalam proses pembobotan kata menggunakan algoritma TF, IDF. Nah, samping proses selanjutnya adalah submodel pengukuran tingkat kemiripan. Langkah terakhir dalam model mengindekskan apabila pada proses perhitungan pembobotan kata telah diselesaikan dilakukan, yaitu dengan menghitung atau mengukur tingkat kemiripan vektor. Ini mengisi informasi keyword dengan setiap informasi dari setiap basis data
dengan langkah awal menghitung hasil perkalian skala antara nilai bobot, keyword setiap bobot informasi dan setiap basis data lainnya. Hasilnya perkalian dari setiap bobot informasi dengan bobot keyword dijumlahkan pada langkah di atas. Setiap hasil perhitungan yang dapat, baik hasil perhitungan perkalian, skala maupun perhitungan panjang seluruh bobot informasi akan disimpan ke dalam basis data. Selanjutnya yaitu menghitung nilai kemiripan antara vektor informasi dari nilai vektor keyword dengan nilai vektor tiap informasi sesuai urutan dalam basis yang tersimpan. Kesimpulannya, proses mengindekskan dan membobotkan kata dari isi informasi dokumen online di dalam sistem tamu kembali informasi dikembangkan melalui beberapa tahap proses teks mining, yaitu rekonisasi, menghilangkan stop word, dan stemming. Kata dapat ditampilkan dalam bentuk indeks secara instruktur. Kecepatan dari proses teks mining yang dilakukan pada sebuah dokumen online sangat berpengaruh besar pada kecepatan koneksi internet dan size dari source dokumen online tersebut. Tingkat atau rendahnya nilai precision yang didapat sangat berpengaruh pada banyaknya dokumen online yang relevan terhadap keyword yang dimasukkan pengguna. Secara kinerja, sistem tamu kembali dikembangkan sudah cukup baik karena dengan rata-rata nilai recall hampir 100% dan rata-rata nilai precision sekitar 73,6% yang didapatkan, sehingga 73,6 dokumen online yang berhasil ditemukan kembali relevan dengan keyword yang diberikan. Terima kasih Pak untuk presentasinya. Ya, terima kasih. Jadi tentang sistem temu kembali menggunakan vektor ya, Ya, Pak. Vektor space. Ya. Ada yang mau bertanya atau komentar? Oke, satu pertanyaan mungkin ya. Ini kan tadi sistem temu kembali dengan vector space tadi ya, kemudian hasilnya dihitung nilai presisi dan recall ya. Nah, pertanyaannya mungkin sederhana saja ya. Vector space-nya tadi dipakainya di mana ya? Model vektornya itu. Misalkan ada pencarian, terus ada contoh pencarian nggak tadi? Untuk contohnya nggak ada, Pak. Ya, tadi kan menghitungnya pakai TF-IDF ya? Ya, Pak. TF-IDF. Nah, terus fungsi dari representasi vektornya di mana ya? TF-IDF. TF-IDF-nya di jumlah atau tidak tadi? Ini cara menghitungnya. Oh, di jumlah, Pak. Di jumlah ya? Iya, Pak. Ya, kalau di jumlah artinya sebetulnya belum full vektor ya, belum full vektor space, karena kalau pakai vektor itu lebih menggunakan yang cosinus ya, cosinus untuk menilai skornya ya. Kalau di jumlah TF-IDF itu artinya setiap term itu masih digabung lagi nanti. Ya. Terima kasih. Kita berikan terus presentasinya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman untuk. Oke, berikutnya mungkin yang minggu kemarin belum, Dede Lukman ya, ada. Sudah siap? Mohon maaf Pak, saya lagi di perjalanan. Oh, di begitu ya. Nanti maafin dulu ya. Ya, tadi berikutnya siapa yang? Oh, saya Pak, Duta Pak. Oke, ya, silakan. Yang saya biasa matanya dulu ya.
Sudah kelihatan Pak ya? Ya sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Terima kasih Pak Sudano untuk kesempatannya. Hari ini saya akan membahas tentang sistem temu kembali informasi dari konsep dasarnya, konsep dasar temu kembali informasi. Nah, dari sini kita dapat melihat dari kenapa bisa terjadi temu kembali informasi atau istilah kata menjadi sebuah dokumen digital ya. Bisa kita lihat. Nah, dari sini dapat kita lihat adalah dari gambar tersebut yang dapat kita pahami adalah tentang konsep dasar temu kembali informasi. Dari sebuah dokumen itu awalnya dari sebuah berkas misalnya ya, sebuah berkas atau sebuah koran, majalah atau sebuah buku yang tadinya mungkin ya kita menumpuk jadi satu ya, atau sebuah berkas file misalkan lamaran pekerjaan ya. Nah nanti sebenarnya kalau kita nggak salah sih kita membeli sebuah buku, menyimpan sebuah data dokumen, koran dan sebagainya. Tapi apakah cara itu akan efektif atau baik ya? Menurut saya sih ini cara-cara seperti ini memang sudah cukup baik ya. Tapi alangkah ketika kita ingin mencari kembali datanya itu pasti akan susah karena kita mungkin naruhnya di mana, dokumennya di mana, filenya di mana. Nah, kalau kita memakai konsep temu kembali itu kita bisa menyimpan dalam sebuah dokumen atau data yang berbasis digital. Nah, contohnya aja, nah kalau penyimpanan seperti ini sudah terorganisir ya, jadi teman-teman semua. Ini contoh terorganisir dalam arti kita punya indeks filenya, file dalam bukunya atau bukunya kita susun secara terstruktur. Misalkan dari konsep buku teknologi atau buku tentang matematik dan seterusnya. Kalau kita susun secara terstruktur dengan adanya metode-metode seperti buku seperti ini, saya rasa sudah cukup baik ketimbang harus kita berantakan ya seperti tadi. Nah, sebenarnya di konsep temu kembali informasi juga kita mengenai sebuah namanya database. Di mana database itu ya kalau kita lihat inputannya adalah misalnya kita ingin memasukkan sebuah database buku ya, buku baik itu data buku. Nah kalau kita melihat, kalau kita misalkan anggaplah di sebuah toko buku atau di sebuah perpustakaan, kalau tidak ada yang namanya database itu pasti akan susah, akan yang namanya itu ribet ya. Kita misalnya kalau ketika kita membuat database untuk buku mahasiswa mencari buku itu pasti gampang. Misalkan kita tinggal ketik di database komputer itu entah nama bukunya atau nama pengarangnya atau nama ID bukunya, itu pasti akan ketemu dengan mudah ketika mungkin mahasiswa ataupun dosen sendiri ingin meminjam sebuah buku dalam database. Nah strukturnya dari temu kembali informasi, misalkan ada kita mempunyai sebuah koleksi novel ya, sebuah novel. Nah siapa pemain dalam novel tersebut? Mungkin kalau kita kira tahu ya pemain tersebut siapa, tapi kan yang namanya manusia itu kan mudah atau cepat lupa juga ya. Nah kebaiknya ketika kita membuat database dari temu kembali informasi kita masukkan ke dalam sistem komputer, siapa nama pemainnya, pengarang bukunya, penciptanya, itu pasti akan lebih gampang kita menemukan kembali dari konsep tersebut. Juga ada namanya digital library atau ini sistem kayak perpustakaan. Sistem perpustakaan itu di mana sistem itu kita bisa mencari buku itu dengan mudah. Entah dari nama pengarangnya, tahun terbit buku, sampai judul buku, sampai kepada ISBN atau ya seterusnya, itu kita dapat dengan mudah mendapatkan ketika kita membuat sistem digital library atau sistem buku itu dengan konsep seperti website dan lain sebagainya. Nah ini kita bicara tentang konsep Google ya, dimana Google ini sampai dengan saat ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik itu sebagai mahasiswa, belajar, pekerja, ataupun berbagai kehidupan lah. Karena ketika kita ingin mencari data atau sesuatu hal, misalnya kita ketik data retrieval yang kita nggak pahami, kita ketik data retrieval, nanti akan muncul sebuah materi tentang data retrieval itu apa, konsep retrieval itu apa, sistemnya seperti apa, dan sebagainya. Atau ketika kita ingin mencari sebuah informasi tentang resep makanan atau informasi lainnya, kita nggak misalkan pengen belajar tentang masak sesuatu, kita ketik masakan apa yang kita mau belajar, itu juga dengan gampang kita mudah di Google.
Nah, sebenarnya database retrieval sama information retrieval itu lebih penting yang seperti apa sih? Apakah di database-nya atau information retrieval-nya? Kalau kita bayangkan dari database sama information retrieval, sebenarnya semuanya itu sama-sama memiliki keunikan masing-masing, gitu kan? Kalau kita lihat di database retrieval, kita lihat di kata kuncinya. Database itu kan dokumen yang mengandung himpunan keyword atau kata pencarian. Kalau di information itu informasi mengenai subjek atau topik. Sematik didimensikan dengan baik kalau di database, kalau sematiknya bersifat lepas. Tapi sayangnya kalau di database retrieval untuk errornya itu mengakibatkan kegagalan. Contohnya aja ketika tiba-tiba mati lampu yang mengakibatkan listrik atau komputer kita ngeblank gitu kan jaringannya. Tiba-tiba ya itu data kita akan bisa hilang ketika lupa di save ya. Tapi kalau di information retrieval, ketika kita mungkin dalam keadaan kita mengetik data mati lampu, ketika kita lupa nge-save, pasti ada data-data yang kesimpan walaupun agak kecil ya. Mungkin ya dari 100% hanya 50% data yang bisa kita baca kembali. Nah, itu pengertian information retrieval sendiri. Biasanya pencarian materi biasanya itu bersifat dokumen biasanya itu dari teks dan bisa kita simpan dalam sebuah komputer. Representasi penyimpanan organisasi yang mencari memenuhi konteks dari informasi pengguna. Terus penekanan pada proses retrieval informasi bukan dari data. Jadi di information retrieval itu bukan hanya dari sekedar data aja, tapi bisa juga dari gambar, video, audio, dan lain sebagainya. Itu karakteristiknya kebutuhan informasi tidaklah mudah. Harus ditranslasi lagi ke dalam suatu query terlebih dahulu. Misalkan kalau kita menemukan kata kerja dalam bahasa asing, biasanya kita translate lagi ke bahasa yang mudah dimengerti. Entah itu bahasa Indonesia atau bahasa apapun ya, tergantung kita berada di suatu tempat di mana kita tinggal. Ada namanya information retrieval. Secara teknis indexing atau pembuatan indeks, retrieval pencarian keterangan dokumen tekstual. Terus pencarian halaman pada website atau World Web itu ya adalah aplikasi paling ngetop saat ini. Jadi www juga masih aplikasi yang paling ngetop ya untuk mencari sebuah dokumen, misalkan kapanlagi.com atau www.bukalapak dan seterusnya, itu masih saat ini masih digunakan di dalam website. Fokus pertamanya adalah mengencrypt dokumen-dokumen yang relevan. Fokus keduanya himpunan besar dokumen secara efisien. Jadi kalau dari dokumen-dokumen yang besar, kita bisa yang namanya itu sekarang itu bisa dikecil lagi. Kadang kan untuk kita misalkan mengirim dokumen kan ada juga sistem itu yang nggak bisa menerima dengan baik. Misalkan data yang Anda kirim kebesaran, kita bisa compare lagi ke database yang lebih kecil. MB ya. Tujuannya untuk meretrieve semua dokumen yang relevan, sekaligus meretrieve sedikit mungkin dokumen yang tidak relevan. Relevan sendiri artinya adalah merupakan suatu judgement, keputusan subjektif yang dan dapat didasarkan pada topik yang tepat, waktu informasi terbaru, otoritatif dari suatu sumber yang terpercaya, kebutuhan informasi dari pengguna. Ada juga kriteria relevansi, itu utamanya suatu sistem informasi retrieval sebaiknya harus memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Memenuhi kebutuhan informasi adalah dari informasi retrieval artinya apa yang kita cari, baik dokumen, video, lagu, dan seterusnya, itu harus bisa kita cari dengan baik. Itu walaupun misalkan contoh sederhananya adalah kita ingin mencari sebuah lagu, tapi kan terkadang dalam lagu itu kan kita lupa ya, entah itu judul lagunya apa. Kadang suka kita ingat cuman lirik lagunya aja ya, kita bisa ketik lirik lagunya ya, walaupun secara singkat nanti akan muncul judul lagu dan penyanyinya. Ini sistem dari informasi retrieval sendiri, yaitu pertama itu dari dokumen atau buku terus atau data lah, dari terus ke string, ada informasi retrieval nanti masuk ke dokumen itu ya bentuknya bisa file kayak Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya yang bersifat digital. Sistem informasi retrieval juga kalau kita lihat itu dari user dulu ya, dari user interface itu yang mengaplikasinya ada tag operation, nanti masuk ke bagian mana lagi, query operation, ada indexing, ada DB manager module, index, sampai
searching ya untuk mencari datanya. Nanti kita akan cari rankingnya terus ke database. Jadi untuk sistem informasi nanti kalau diibaratkan ya dalam suatu pekerjaan itu dia nggak bisa bekerja satu orang sendiri tapi bekerja secara tim satu persatu. Ada yang bikin desainnya, ada yang bikin aplikasinya, ada yang bikin tampilan menunya sampai kepada operasionalnya. Pencarian keyword. Nah, kalau pencarian keyword ini adalah kata yang harus kita dengan benar. Kadang kita lupa dengan apa yang mau kita cari ya. Nah, makanya itu kita harus teliti dengan baik. Misalnya kata demi katanya itu harus tepat, idenya harus fleksibel lagi. Karena kadang kita mau cari apa itu nggak muncul mungkin karena kata kerjanya itu salah untuk pada saat kita mencarinya. Terus masalah dengan keyword atau kata kunci. Biasanya mungkin tidak melihat atau dokumen yang biasanya kalau kita salah itu si database ini atau keyword kata kuncinya tidak dapat mencari dokumen dengan baik. Misalkan aja restoran dengan kafe pasti beda ya. Kalau kita cari restoran maka yang muncul akan restoran di suatu tempat, tapi kalau kita misalnya cari kafe yang muncul ada kafe karena kata restoran dan juga kafe itu beda. Atau misalnya kita ingin mencari contoh kasusnya tempat rekreasi ya, kalau kita cari kata kunci tempat rekreasi maka akan muncul tempat rekreasi di Indonesia. Tapi kalau kita cari kata kunci yang spesifik ya tempat rekreasi misalkan di Bogor ya, karena yang akan muncul adalah tempat rekreasi yang ada di Bogor bukan di Indonesia. Ya, mungkin dokumen tidak relevan menyatakan ambiguous term itu bed atau baseball versus mamalia apple, perusahaan versus buah-buahan, bit unit data versus pelaku digit. Nah, ini bukan sekedar keyword. Jadi pada saat kita mencari kata kunci itu bukan sekedar keyword. Misalkan kita mencari kata kuncinya adalah jual rumah. Nah, bukan sekedar keywordnya aja, tapi kita berusahakan harus detail juga. Bukan sekedar kita mesti mencari informasi jual rumah ya. Kita informasinya itu hanya harus detail. Informasi jual rumah di mana? Misalkan apakah jual rumah itu di kota Tangerang atau jual rumah di kota Bandung? Karena kalau kita cari informasi hanya sekedar informasi jual rumah, maka yang muncul adalah informasi jual rumah di berbagai kota ataupun provinsi di Indonesia. Ketika kita cari kata kunci keywordnya, misalkan fokus ya kata kuncinya itu informasi jual rumah di kota Tangerang, ya maka yang akan muncul informasi jual rumah di kota Tangerang. Terus nih information artikel itu jelas ya. Jadi kalau kita bayangkan information artikel itu sebenarnya suatu aplikasi yang cerdas, walaupun misalnya kita salah ketik, ataupun salah tulisan, kita bisa juga yang namanya menggunakan sistem suara ya, kayak kalau di Google kita misalkan lagi malas kita bisa pakai voice note gitu kan, walaupun ya terkadang apa yang dibaca voice note itu nggak suka salah ya, nggak kebaca dengan baik di sistem, tapi ya ya jadi informasi yang tipe itu ada suatu informasi yang cerdas karena kalaupun kita salah ketik atau pengejaannya salah misalkan dalam bahasa Inggris ya, itu pasti akan terdetek dengan baik yang sesuai. Perkembangan information article itu ada klasifikasi dokumen, ada clustering dokumen, peringkasan teks, dan question answering system. Ada klasifikasi dokumen itu dibedakan berbagai macam dokumennya, bisa PDF, Word, ada Excel, PowerPoint dan sebagainya. Clustering dokumen itu juga dipisahkan lagi menjadi beberapa bagian lagi. Kalau di peringkasan itu kayak peringkasan teks, misalnya kita membaca sebuah jurnal atau buku, kita bisa ringkas lagi di dalam perkembangannya juga di information dan question dan sistem tanda tanya. Kalau misalnya kita membaca sebuah dokumen atau buku kita nggak mengerti maksudnya apa, kita tinggal ketik di Google, dia akan muncul dari pengertian sistem dan sebagainya. Itu ya, kita bicara juga tentang jurnal ya. Kalau kita mencari sebuah informasi, biasanya itu kita bisa mendapatkan juga dalam sebuah jurnal, bisa dalam misalkan di jurnal komputer.org atau scan.com atau sekolah.com. Itu informasi-informasi yang kita ingin cari akan muncul dalam sebuah portal jurnal. Nggak cuma dari informasi artikel aja, bisa dari teori komputasi, bisa dari keamanan teknologi jaringan, atau
materi-materinya kayak algoritma bisa kita temukan juga di dalam sebuah portal jurnal yang cari. Selesai, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat Pak Sudarno dan teman-teman semua. Salam sehat buat kita semuanya. Oke, terima kasih presentasinya. Cukup lengkap sekali ya tentang konsep information retrieval. Ya, ada yang mau bertanya atau komentar? Ya, ya tadi cukup banyak contoh ya dari sistem temu kembali informasi ini. Salah satu contoh misalnya ya sekarang yang yang dikembangkan ya biasanya masih sebatas halaman web ya yang di search engine itu, tapi untuk yang medsos masih belum ya, meskipun mungkin ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan ya, seperti misalnya kepolisian gitu kan, dia searching informasi surveinya termasuk di medsos juga gitu ya. Tapi kan misalnya ya kalau kita di yang simpel di WA misalnya ya, kita kan bisa search kata tertentu ya, keyword tertentu nanti dicari sama WA dan kalau cocok nanti ditampilkan ya. Nah, kira-kira yang dikerjakan di WA itu sudah menggunakan konsep information retrieval belum ya? Kalau menurut saya, kalau di WhatsApp itu sudah menggunakan konsep information retrieval, karena kita dapat mengirim dokumen, video, atau audio itu dengan cara baik. Tapi ya kembali sih pada jaringan ya, kalau jaringannya tanda kutip kurang aman, berarti dia akan lambat sistemnya mengirimnya. Tapi kalau misalnya jaringannya cepat, dia akan cepat. Enggak, maksudnya kan di WA kan banyak pesan-pesan masuk ya gitu. Oh iya. Ya kita di WA kita kan banyak pesan dari mana-mana, dari banyak grup yang masuk. Nah kemudian kita mau nyari informasi, kita lupa ya dulu kayaknya pernah dapat informasi tapi di mana, nah kita search di WA misalnya ya. Nah, kan ada fasilitas search gitu ya di WA. Ya. Itu sudah menggunakan konsep information retrieval belum? Kalau menurut saya sudah, karena kita dapat mencari informasi, misalkan kita dapat pesan dari teman kita ataupun orang terdekat, misalkan acara misalkan hari ada acara apa, kita lupa, kita ketik aja kata kuncinya misalkan dapat, atau kata kuncinya adalah ya materi kuliah, itu akan muncul. Kalau memang tanda kutip data atau pesan tersebut belum dihapus ya Pak. Kalau ketika kita sudah menghapusnya, itu ya data hilang dan tidak bisa ditemukan, dan sebenarnya bukan informasi lagi, dan data udah hilang. Tapi kalau data yang masih ada, masuk ke dalam informasi retrieval juga. Oke. Nah, ya sebetulnya agak beda ya. Nah, information retrieval dengan sistem searching yang ada di beberapa aplikasi ya, seperti di WA. Misalnya di searching kata di text editor misalnya ya, di Microsoft kan kita juga bisa searching. Kalau di text editor ataupun di WA atau yang sejenis itu masih belum menggunakan konsep information retrieval ya, karena sebenarnya untuk mempermudah pencarian kan dilakukan indexing dulu ya. Nah, kalau mereka atau yang dikerjakan di pencarian tadi langsung ya, dari sumbernya langsung di scan, dicari cocokkan dengan keyword yang dicari, kalau cocok maka ditampilkan. Jadi agak berbeda, meskipun ya banyak membantu ya, tetapi tadi karena masih terbatas untuk sumber yang tidak terlalu besar gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak buat penjelasan juga. Ada yang mirip dengan Facebook Pak. Oke, mungkin satu orang lagi ya, satu mahasiswa lagi karena waktunya terbatas. Berikutnya saya Pak. Ya, Denny Dermawan ya.
Iya Pak. Ya, Keluar dulu itu bro. ketemu dulu. Ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang untuk teman-teman semua. Selamat siang. pakai seluruh layar Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini temu kembali informasi. Saya mahasiswa atas nama Denny Darmawan tentang konsep dasar temu kembali informasi. Semester ganjil 2020-2021, pengajar Dr. Sudarno, jadwal kuliah jam 1 sampai dengan jam 14.40. Maaf, apakah udah terlihat? Ya sudah, silakan. Taruh. Mana sih? Stop sharing. Taruh. Full layar ya. Ini kalau saya pakai full, kelihatan nggak ya? Itu boleh. Oke. Course content, prinsip dan teknik pemrosesan teks, indeks, model-model IR atau informasi retrieval, evaluasi informasi retrieval, metode-metode lanjut di bidang informasi retrieval seperti relevance feedbacks and query expansion, text classification and clustering, text summarization, question answering system, retrieval web atau web searching, semantic web. Nah di sini Google, it's like a woman has answer for everything. Jadi seolah-olah ini Google seperti seorang wanita yang dapat menjawab semua pertanyaan ataupun mengeluarkan informasi terkait yang ingin kita ketahui. What Google does. Jadi yang dilakukan Google sebagai penyedia data informasi itu biasanya sesuai dengan pencarian apa yang kita buat, baik melalui ketikan ataupun melalui voice note. Yang seperti oke Google. Di situ Google dapat menampilkan pencarian data baik gambar, dokumen, video, webs atau berita-berita yang lain. What is this course about? Itu untuk memproses pengambilan, pengindeksan data tekstual cocok dalam 4 baris, tetapi jauh lebih kompleks dan menarik dari itu. Ini ada beberapa definisi tentang informasi retrieval.
Kalau menurut Meining et al. 2007, informasi retrieval atau IR ini adalah menemukan materi biasanya dalam bentuk dokumen yang tidak terstruktur atau biasanya teks yang memenuhi kebutuhan informasi dari dalam koleksi besar, biasanya disimpan di komputer, tentunya di hard disk. Menurut Salton 1989, sistem pengambilan informasi memproses file catatan dan permintaan informasi dan mengidentifikasi dan mengambil dari file atau catatan yang tertentu dalam menanggapi permintaan informasi tersebut. Pengambilan catatan tertentu tergantung pada kesamaan antara catatan dan query yang pada gilirannya diukur dengan membandingkan nilai atribut tertentu dengan catatan dan permintaan informasi. Sedangkan Beza, Yates, dan Ribeiro Neto, informasi interval sistem adalah sistem untuk mempresentasikan, menyimpan, mengorganisasikan, dan memproses informasi. Jadi semuanya pada prinsipnya ketiga definisi yang barusan saya sebutkan semuanya hampir sama, memiliki kesamaan untuk menemukan suatu informasi atau data-data yang tersimpan sehingga dapat ditampilkan dan diketahui atau dibaca. Jadi informasi retrieval bukan hanya essay atau kata kerja. Di situ ada seperti di gambar. Sini bisa dilihat ada di sosial media, input analis language negatif, positive sentiment. Itu ada incoming mail, spam filter ke non-spam mail to your inbox, spam mail to a holding area or to the trash. Di sini informasi retrieval, PS data retrieval. Ketika ini diadu, informasi retrieval berkaitan dengan natural language text, unstructured and semantical ambiguous. Spesifikasi set of word untuk menentukan semantics dari informasi needed. Sedangkan kalau data retrievalnya sendiri, itu berkaitan dengan data well-defined structure and semantic. Spesifikasi query expression untuk menentukan constraint yang harus dipenuhi untuk objek yang akan menjadi himpunan jawaban. Nah, ketika informasi retrieval PS database ini bisa dilihat di data. Untuk database-nya structured, IR-nya unstructured. Fields-nya ketika di database clear semantic, no fields di IR-nya. Query-nya tuh di database definite, IR-nya free text. Recall variability di database itu critical, di IR-nya downplayed. Untuk matching di database exact, di IR-nya impresis. Nah, tipikal informasi retrieval itu diberikan kumpulan dokumen tekstual bahasa alami. Permintaan pengguna dalam bentuk string tekstual itu menemukan
kumpulan dokumen berperingkat yang relevan dengan query. Jadi bisa dilihat di gambar, di situ ada query-nya, di tengah ada informasi retrieval-nya, dokumen korpus, ranked dokumen. Nah, itu korpus adalah kumpulan dokumen berisi teks alami yang dipilih dengan cara tertentu yang dapat dibaca oleh mesin. Media, teks atau audio, video, multimedia. Pemrosesan korpus atau teks mengenali dan mendapatkan penciri fitur. Dalam kurung fitur maksudnya dari suatu dokumen. Isu pada korpus, 1. Tokenisasi pada korpus, 2. Anotasi pada korpus. Ketika di dalam pemrosesan dokumen atau teksnya, mengenali dan mendapatkan penciri atau fitur dari suatu dokumen berupa ekstraksi informasi text mining. Itu untuk bertujuan untuk mengetahui isi dari dokumen. Text mining proses ekstraksi pola yang berupa informasi dan pengetahuan dari sejumlah besar sumber data teks. Tujuan dari text mining adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna dari sekumpulan dokumen. Text mining merupakan penerapan konsep dan teknik data mining untuk mencari pola dalam teks, yaitu proses mengolah teks guna mengekstrak informasi yang bermanfaat untuk tujuan tertentu. Dan di sini dapat dilihat text mining prosesnya. Feedbacknya, collect data, text parsing, text filtering, ke text meaning ya ke text filtering, trans information. Untuk ruang lingkupnya sendiri, impairs, teks tidak hanya kumpulan kata, sehingga pemrosesan teks melakukan analisis data dan pengujian hipotesis. Tekniknya mengenali karakteristik dari sampel teks. Metodenya, model dan metode statistik seperti peluang, nilai statistik, pembelajaran mesin, teori informasi, dan sebagainya. Statistik teks, jumlah kata, seberapa besar korpus yang ada atau dalam kurung nilai M, jenis kata, berapa jumlah kata yang unik, berapa besar perbendaharaan kata pada korpus. Itu token dapat berupa kata, kalimat, ataupun paragraf atau bagian teks lainnya. Berapa jumlah token pada korpus, berapa frekuensi dari setiap jenis token. Token apa yang paling sering muncul pada korpus, bagaimana hubungan antar token. Bagaimana melakukannya, metode dan algoritma program komputer. Baik Pak dan teman-teman, sekian dari saya untuk penjelasannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah diberi kesempatan ini. Kalau ada yang kurang dan mohon dibantu, dimaafkan Pak. Oke, terima kasih atas presentasinya ya. Ada yang mau bertanya atau mau memberikan komentar? Baik, sedikit saja ya tadi tentang konsep dari information retrieval. Ya, sebagai sumber dari koleksi dokumen tadi disebut korpus ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Koleksi dokumen yang statis maupun yang dinamis ya, seperti di web ini yang sifatnya dinamis ya. Nah, misalnya kita menggunakan korpus koleksi dokumen di
perpustakaan ya, dan memang sumbernya bisa macam-macam, ada bentuk buku, ada bentuk majalah dan seterusnya ya. Nah, tapi kan setiap buku atau artikel dalam majalah ada judul gitu ya, ada judul, kemudian ada penulis, isi dari artikel atau dari isi buku dan seterusnya. Nah, misalnya pencarian tadi di koleksi dokumen di perpustakaan tadi, ya, misalnya kita mencari computer science ya, misalnya gitu, informasi yang mau dicari, dan terus dicari dari judul-judul yang ada gitu ya. Nah, itu kira-kira sudah termasuk yang information retrieval belum? Kan mungkin kalau ada terkait dengan computer science bisa terdeteksi dari judulnya gitu ya. Jadi pencariannya berdasarkan judulnya saja ya. Memang ada yang pendek, ada yang panjang kan. Nah, kalau terkait dengan computer science nanti bisa dilihat. Nah, kira-kira seperti itu masuk aplikasi yang sudah information retrieval atau belum? Halo? Gimana Pak? Ya, misalnya tadi korpusnya Iya. koleksi dokumen di perpustakaan ya, bisa buku atau bisa majalah ya, semua yang di perpustakaan kan setiap buku atau artikel ada judul ya, nanti ada pengarang, Betul Pak. ada kontennya. Nah, misalnya tadi mencari informasi tentang computer science, nah, yang dicari ke isi computer science dari judul saja gitu ya. Jadi kalau judulnya mengandung computer science, ya kemungkinan akan berhubungan gitu ya dokumennya. Nah, kira-kira itu sudah termasuk yang information retrieval atau belum? Udah Pak, sudah termasuk Pak. Gitu ya. Nah, kalau dari judul sebetulnya belum ya. Karena itu masih database ya. Masih database kan ada tadi atribut ya, atribut untuk judul, atribut pengarang, atribut penerbit dan seterusnya, itu kan struktur database itu ya. Jadi itu sebenarnya belum information retrieval ya. Jadi yang perlu diingat ya, dipegang, membedakan information retrieval dengan yang database atau yang non information retrieval adalah untuk information retrieval itu ada indexingnya nanti. Jadi biasanya memang dari kontennya, karena kontennya sangat luas, sangat panjang ya. Nah, itu tidak mungkin dilakukan pencarian langsung ya, masuk ke konten satu persatu dokumen. Makanya dilakukan indexing nanti untuk mempercepat pencarian dokumennya gitu. Nah, gitu ya, itu konsep dari information retrieval. Kalau langsung masuk ke masing-masing dokumen ya menjadi terlalu lama ya. Tidak ada penyiapan indexing. Iya Pak. Oke ya, nah terima kasih presentasinya. Untuk yang lain mungkin minggu depan ya, yang belum hari ini. Dan nanti dilanjutkan sesuai jadwal. Baik, untuk berikutnya kita akan melanjutkan materi dulu ya, supaya tidak banyak tertunda. Saya akan share screen. Minggu kemarin kita sudah lihat tentang scoring ya. Scoring. Ya, jadi untuk pencarian dokumen, jika hasilnya terlalu banyak maka perlu scoring ya. Ini kita objektifnya atau tujuannya dalam informasi retrieval adalah mendapatkan banyak dokumen, dan kita harapkan dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang relevan dengan informasi yang kita cari ya. Nah, kalau terlalu banyak
juga repot juga ya, karena untuk menseleksi satu persatu mana yang relevan terlalu lama ya, makan waktu. Nah, ini perlu kita ranking ya, dan sebelumnya untuk bisa melakukan ranking maka perlu di scoring dulu. Bagaimana melakukan scoring dokumen? Kita lihat basicnya nilainya kita harapkan nilai normal ya, 01, sehingga mudah kita tentukan ya, interpretasikan baik atau tidak baik. Kalau 0 mendekati 0 berarti tidak baik, mendekati 1 berarti baik ya. Nah, salah satunya kemudian dari data jaga koefisien nilainya dari 0 sampai 1 ya. Kalau tidak mengandung sama sekali nilai 0, kalau sama persis nilainya 1 ya. Kemudian proporsionalnya juga ternyata tidak linear, jadi bisa kita sesuaikan ya menggunakan akar. Nah, untuk yang representasi binary tidak bisa kita ranking ya, karena nilai 1 0 cocok tidak cocok itu kalau cocok 1 tidak cocok 0 tidak bisa kita ranking ya. Jadi untuk penilaian atau record dokumen menggunakan representasi binary ini tidak sesuai ya untuk scoring. Maka kita cari parameter yang lain atau representasi yang lain, yaitu menggunakan term dokumen ya, atau nanti term frekuensi TF. Jadi berapa kali kata tersebut atau term tersebut digunakan dalam dokumen kita catat menjadi TF ya, term frekuensi. Nah, untuk digunakan dalam penghitungan proporsionalnya kan juga tidak linear ya. Misalnya 100 kali muncul dengan 50 kali muncul belum tentu perbandingannya 1:2 ya, relevansinya kan. Jadi mungkin juga 50 dengan 100 relevansinya tidak jauh beda ya. Nah, sehingga fungsi yang digunakan bukan fungsi linear, jadi disesuaikan menggunakan logaritmik ya. Kemudian kalau logaritmik kan nilainya kalau log 0 minus tak terhingga, log 1 0 ya. Kemudian scoring kan minus tak terhingga agak repot ya. Jadi kita harapkan skornya 0 sampai berapa ya, positif semua. Sehingga kalau tidak ditemukan sama sekali kita kasih 0 ya. Tidak usah menggunakan rumus log, tapi langsung diberi 0. Tapi kalau ada term tersebut muncul dalam dokumen sekali, maka kita beri nilai 1. Kalau 2 kali, ya, kita hitung lognya ya. Log 2 berapa ditambah 1. Muncul 3 kali, log 3 berapa ditambah 1 ya, dan seterusnya. Sehingga startnya dari 0, kemudian 1, kemudian 1, berapa, 1, berapa, dan seterusnya. Nah, karena ini fungsinya log, jadi kelipatannya nanti mengikuti fungsi log ya. Misalnya 10 basis 10 ya, berarti kalau 10 kali ya menjadi 2 ya. Kalau 100 jadi 3, kalau 1000 jadi 4, dan seterusnya. Nah, jadi nilainya adalah di sini kalau termnya lebih dari 1, maka menggunakan fungsi TF ini di jumlah nanti ya. Jadi nilai suatu dokumen adalah
pasangan antara query dengan dokumen ya. Jadi kalau query-nya berubah, maka skor dokumen juga bisa berubah ya. Logik ya, suatu dokumen bisa relevan untuk satu pertanyaan tapi tidak relevan untuk pertanyaan yang lain kan. Jadi skornya bisa berbeda-beda untuk query yang berbeda. Jadi TF tadi berapa kali ya term tersebut muncul dalam dokumen, dihitung menggunakan fungsi 1 plus log TF. Kemudian ada parameter lain yaitu dokumen frekuensi ya. Definisinya adalah ada berapa dokumen dalam koleksi dokumen dalam korpus tadi yang mengandung term tersebut ya. Jadi yang dilihat ada jumlah dokumennya. Semakin banyak dokumen yang mengandung term tersebut, nilai informasinya makin rendah ya. Jadi karena apa? Karena semakin banyak dokumen berarti semakin umum ya kata tersebut. Kata yang umum itu nilai informasinya akan rendah ya. Banyak digunakan, banyak dipakai, ini berarti relevansi tidak relevansinya perbedaannya sedikit. Tapi kalau hanya digunakan pada waktu tertentu, konteks tertentu, domain tertentu, maka jumlah dokumen yang menggunakan sedikit dan nilai informasinya menjadi tinggi ya. Kalau ada dokumen yang mengandung term tersebut berarti relevansinya akan tinggi ya kemungkinan. Contoh di sini arachnocentric sangat spesifik ya. Arachnoid tentang laba-laba, centric pusat, jadi pembahasan yang terpusat pada laba-laba ya. Jadi dokumen ini sangat spesifik dan kalau cocok dengan yang dicari berarti kemungkinan relevansinya sangat tinggi ya. Jadi berbanding terbalik ya penggunaan dokumen frekuensi ini DF, semakin tinggi DF maka skornya harusnya makin rendah, sehingga kita gunakan inverse-nya. IDF adalah inverse dokumen frekuensi ya. Jadi pembobotan kata dengan inverse dokumen frekuensi. Nah, jadi supaya dibedakan fungsi dari TF dengan IDF ya. Kalau TF adalah skor dokumen terhadap term yang dicari tersebut, tapi kalau IDF adalah pembobotan kata ya dari query yang diinputkan ya. Jadi misalnya ada dua kata ya, misalnya computer science. Nah, IDF ini menghitung nanti berfungsi untuk menentukan bobot komputer berapa, bobot science berapa, berdasarkan jumlah dokumen yang mengandung term komputer dan yang mengandung term science ya. Kalau lebih banyak yang mengandung komputer berarti bobot komputer rendah ya. Kalau banyak yang mengandung science maka bobot science lebih rendah. Nah, ini dari awal dari query sudah bisa dibedakan bobot per keywords-nya tadi berdasarkan hasil nilai IDF-nya ini. Tapi kalau TF dilihat per dokumen ya. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 mempunyai nilai TF yang berbeda-beda. Itu ya, membedakan antara TF dengan IDF. Penghitungan IDF tadi kan inverse dari dokumen frekuensi, jadi sekarang DF-nya jadi pembagi ya, jadi pembagi. Nah, karena di log seper sekian itu kan nanti negatif, supaya tidak negatif maka digunakan nilai N ya, N dibagi DF. N adalah jumlah total keseluruhan dokumen yang digunakan dibagi DF ya, pasti nilainya lebih dari 1. DF adalah jumlah dokumen yang mengandung term tersebut. N dibagi DF
lebih dari 1, sehingga kalau di log kan nilainya positif ya. Jadi nilai IDF menggunakan persamaan log N per DF ini nilainya nanti selalu positif ya. Kalau DF-nya maksimal berarti sama dengan N ya. Nah, N per N kan 1 ya, nilainya 0 IDF. Ya, misalnya satu kata yang sangat umum, di semua dokumen ada, IDF-nya 0, bobotnya 0 ya. Tapi kalau hanya beberapa dokumen yang mengandung kata tersebut, misalnya hanya seper-1000-nya ya, berarti N per DF nilainya 1000 kan nanti. Nah, log dari 1000 tadi berapa? 3 ya. Jadi IDF 3 cukup tinggi. Nah, kalau misalnya lebih kecil lagi hanya seper 1 juta. Nah, N per DF-nya menjadi 1 juta. Log 1 juta 6. Nah, nilai bobotnya menjadi lebih tinggi lagi. Oke, kemudian penggunaan IDF. Contoh di sini untuk jumlah koleksi yang 1 juta, untuk California misalnya hanya 1 dokumen saja, berarti IDF-nya berapa? IDF-nya 1 juta dibagi 1 ya. 1 juta dibagi 1 kan 1 juta. Log dari 1 juta 6 ya, nilainya paling tinggi. Misalnya animal lebih banyak ya, DF. Dokumen frekuensinya ada 100 dokumen. Nah, berarti N per DF-nya menjadi 1 juta dibagi 100, 10.000 ya. Nah, 10.000 lognya 4. Jadi nggak turun ya, tapi masih cukup tinggi, nilainya 4. Kemudian Sunday ternyata ada 1000 misalnya. Jadi 1 juta dibagi 1000 sama dengan 1000, log 1000 3 ya. Turun. Fly 10.000 ini menjadi 1 juta bagi 10.000 menjadi 100, lognya 2. Yang under ini 100.000, 1 juta bagi 100.000 nilainya 10, lognya 1. Kemudian yang the ini yang tadi telah ada di semua dokumen, 1 juta dokumen semua mengandung the ya. Ya, IDF-nya tadi berapa? 0 ya. Log dari 1 sama dengan 0. Jadi di sini IDF-nya makin besar, maka IDF-nya makin kecil ya. Yang digunakan adalah yang IDF ya. Ini log N per DF. Ini jadi bagaimana pengaruh IDF untuk perankingan? Kalau menggunakan 1 term saja query-nya, hanya 1 kata, 1 keyword, maka tidak berpengaruh ya. Das IDF ini berpengaruh, tidak ada ya. IDF has no effect ranking one term queries. Karena apa? Karena IDF itu kan pembobotan kata dalam query ya. Kalau hanya 1 kata ya, bobotnya kecil, bobotnya besar, tidak berpengaruh karena tidak dibandingkan dengan yang lain. Yang kita menggunakan 1 term, IDF-nya kecil ya, rankingnya tidak berpengaruh karena tidak ada dibandingkan dengan yang lain, hanya 1 kata tersebut ya. Meskipun kecil ya itu yang digunakan untuk dokumen ya. Tapi kalau ada 2, yang 1 besar, yang 1 kecil ya pengaruh, nanti kan yang besar menentukan hasil akhir kan ya, dibandingkan yang kecil ya. Jadi IDF ini pembobotan untuk keyword input ya, term yang diinputkan oleh user ya, dalam pencarian. Kemudian ada satu lagi parameter yaitu koleksi dokumen ya.
koleksi dokumen. Apakah koleksi dokumen bisa digunakan untuk scoring ya? Collection frekuensi adalah ya di sini koleksi frekuensi of TT itu adalah term ya, kata yang dicari adalah jumlah kemunculan dari term tersebut dalam koleksi dokumen dihitung dengan multiple occurrences ya, kemunculan yang multiple berulang-ulang. Jadi dijumlah semua, misalnya dokumen 1 digunakan 100 kali, dokumen 2 100 kali ya menjadi 200. Berikutnya 100 lagi ya 300 dan seterusnya ya diakumulasi. Contoh di sini insurance. Nah, ternyata dalam keseluruhan koleksi, collection frekuensinya ini 10.440. Dokumen frekuensinya ini dari sekian ini terkandung dalam dokumennya sekitar 4.000 ya, dokumen 3.997. Untuk kata yang lain, ada term yang lain, try, hampir sama ya, collection frekuensinya 10.422. Tetapi ini jumlah dokumennya lebih banyak ya, 860. Nah, artinya apa kalau kita cari rata-rata berarti setiap dokumen kira-kira kalau yang mengandung insurance itu tidak banyak ya, sekitar 2 atau 3 kata dalam satu dokumen ya yang mengandung insurance. Sedangkan untuk try ini lebih sedikit. Mungkin hanya sekali ya, gitu. Sekali atau 2 kali saja. Nah, jadi kalau seperti ini pembobotan lebih tinggi insurance atau try. Ya. Pertanyaan di sini, which word is better certain and should get higher weight? Apakah pembobotannya lebih besar untuk insurance atau lebih besar untuk try? Ya. Kalau dilihat dari koleksi frekuensinya hampir sama ya, tapi kalau dilihat dari dokumen frekuensinya, pembobotannya berarti insurance lebih tinggi ya, karena TF-nya lebih kecil berarti bobotnya lebih. Nah, memang akhirnya nanti kita lihat bahwa CF ini kurang menentukan ya untuk pembobotan, karena tadi nilai CF ini bergantung pada DF dan bergantung pada TF juga ya. Jadi kalau misalnya di sini untuk DF-nya tinggi tapi TF-nya rendah untuk insurance ya. Tapi untuk try IDF-nya rendah tapi TF-nya IDF-nya rendah, terus TF-nya juga kecil ya. Ya, jadi kita tidak bisa melakukan pembobotan berdasarkan collection frekuensi, karena collection frekuensi ini gabungan antara TF dengan IDF ya. Ada yang IDF-nya tinggi tapi TF-nya rendah, atau kebalikannya TF-nya yang tinggi, IDF-nya yang rendah ya. Nah, ini yang tidak independen ya nilai collection frekuensi ini terhadap DF dan TF, sehingga nilai collection frekuensi tidak cocok ya untuk pembobotan atau scoring dokumen, sehingga yang lebih umum digunakan hanya TF IDF saja. TF IDF adalah rumusnya nilai TF dikalikan DF.
Nanti TF untuk kecocokan term dengan dokumen, dan IDF adalah pembobotan untuk term yang diinputkan oleh user tadi. Ya, TF IDF, penulisannya TF titik IDF atau TF kali IDF ya sama. Final ranking of document for query, ya, skor akhirnya adalah jika menggunakan maka lebih dari satu term, maka dihitung untuk setiap term dan dijumlah ya. Nah, ini nilai skor akhir untuk ini ada contoh. Saya ingin menampilkan contoh seperti ini ya. Ini seperti waktunya mepet. Saya ingin menampilkan saja contoh kasusnya ya ini, tapi tidak sempat, nanti kita bahas minggu depannya, 15. Sudah tertampil ya ini contoh. Ini berikut adalah tabel IDF dan TF ya ini. Nah, misalnya nanti ditanyakan, nah ini kan di dokumen yang ada ya, misalnya kita mencari car auto misalnya ya. Nah, car auto dengan data seperti ini, rankingnya seperti apa ya, nanti scoring TF IDF. Nah, untuk dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 nilainya berapa dan rankingnya seperti ini. Atau misalnya base insurance misalnya, base insurance kita hitung TF IDF, skornya berapa, rankingnya bagaimana. Ada contoh tadi di PDF tapi belum tuntas ya penyelesaiannya. Ini juga nanti minggu depan kita lihat contoh penyelesaiannya bagaimana. Jadi prinsipnya tadi menggunakan TF IDF dan penjumlahan ya, belum menggunakan vektor tapi dilakukan penjumlahan. Oke, berhubung waktunya sudah terlampau ya untuk perkuliahan dan masih ada perkuliahan berikutnya, mungkin tidak bisa kita bahas untuk hari ini, nanti untuk minggu depan. Baik, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Untuk yang hari ini jadwal presentasi dan belum sempat dapat giliran, nanti supaya disiapkan untuk minggu depan. Baik, terima kasih atas. Iya Pak, sama-sama Pak Sudarno. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa ya? Terima kasih.